Perkenalkan, saya Safira Febrina Jasmine, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji normalitas pada data SPSS. Yang pertama, siapkan data pada Excel, kemudian copy paste data tersebut lalu masukkan ke SPSS. Kemudian masuk ke variable view, lalu ubah desimal menjadi 00, dan pada label yang pertama tulis religiusitas dan yang kedua agresivitas. Kemudian pada kolom nama beri nama X dan Y. Lalu kembali ke data view. Lalu untuk uji normalitas kita pilih menu Analyze, kemudian Regression, lalu pilih Linear. Lalu masukkan variabel X atau religiusitas ke kolom Independent dan agresivitas ke Dependent. Kemudian klik Save. Lalu pilih Residual Unstandardized. Lalu klik Continue. Lalu klik OK. Lalu kita abaikan hasil yang regression. Lalu pada data view muncul kolom residual 1. Nah, di sini kita akan menggunakan kolom residual 1 untuk uji normalitas, yaitu klik lagi menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Local Dialogs, lalu pilih satu sampel KS. Nah, karena kita akan menguji residual, maka pilih Unstandardized Residual, lalu masukkan ke test variable list, kemudian pada test distribution klik normal, lalu OK. Lalu muncul hasil dari uji normalitas. Untuk cara membacanya, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan yaitu 0,2 yang mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Lalu yang kedua yaitu uji regresi dan kolerasi. Sama seperti yang tadi, copy paste data dari Excel ke SPSS. Lalu masuk ke variable view dan ubah nama menjadi X dan Y. Lalu desimal dinolkan dan pada label beri label pertama yaitu kalori per hari dan label kedua berat badan. Lalu kembali ke data view. Lalu untuk uji regresi, kita pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, kemudian Linear. Lalu masukkan kalori per hari atau X ke kolom Independence dan berat badan ke Dependence. Kemudian klik OK, lalu muncul hasil dari regression. Lalu untuk uji korelasi, kita kembali ke data, kemudian klik Analyze lagi, lalu pilih Correlation, kemudian Bivariate. Kemudian masukkan semua ke dalam kolom variabel, lalu klik OK, lalu muncul hasil dari korelasi. Untuk cara membacanya,
Output bagian pertama atau variabel enter atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kalori per hari sebagai independen dan berat badan sebagai dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output yang kedua yaitu modal summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,948. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R-square sebesar 0,899 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kalori per hari terhadap variabel terikat atau berat badan adalah sebesar 89,9%. Output yang ketiga yaitu ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 71,218 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0, lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kalori per hari atau variabel X terhadap variabel partisipasi atau variabel Y. Output yang keempat yaitu output koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 6,058, sedang nilai kalori per hari atau B koefisien regresi sebesar 0,142, sehingga persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 6,058 ditambah 0,142X. Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 6,058 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 6,58. Koefisien regresi X sebesar 6,58 menyatakan bahwa setiap penambahan 100 kalori per hari, maka nilai berat badan bertambah sebesar 0,142 kg. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Lalu untuk korelasi, itu hasil dari korelasi Pearson menunjukkan bahwa kalori per hari memiliki hubungan yang signifikan atau erat dengan variabel berat badan.